Live ya. Live. Bukan taping. Live. Kemarin taping ya. Kemarin taping. Masih bisa di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di episode kedua di podcast aku. Alhamdulillah ini program baru yang kita akan terus jaga nih supaya bisa tetap berjalan terutama di bulan Ramadan untuk bisa terus berbagi ilmu yang ada dan hikmah juga yang ada di bulan Ramadan. Nah, pada hari ini sudah bersama kita Ustadz Dadi Ramdan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini merupakan sekretaris Yayasan Sanggar Al-Quran Mandalika 5 dan sebelumnya Ustadz Itang pada hari ini berhalangan hadir sehingga beliau yang akan menemani kita selama 20 menit ke depan. Baik Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Ustaz Ulam. Nah, kan kita nih podcast ini utamanya kita hadir ini untuk Ramadan ya Ustadz ya. Nah, kita itu ingin hari ini tuh menggali lebih dalam tentang Ramadan ini, khususnya nih tentang pendidikan anak nih Ustadz. Nah, karena kan untuk pembiasaan itu kan semuanya dimulai dari kecil ya Ustadz ya. Dan kebanyakan ibadah di Ramadan itu cukup berat dan butuh untuk pembiasaan kayak puasa, terus iktikaf, kemudian ada tilawah juga, itu kan butuh pembiasaan ya Ustadz. Nah, ini kita nih pengen menggali lebih dalam nih bagaimana sih Ustadz seperti apa gitu mendidik anak itu ketika Ramadan supaya nanti setelah Ramadan tuh bisa mulai terbiasa sama ibadah gitu. Dan nanti ketika ketemu Ramadan lagi itu sudah mulai terbiasa. Baik Ustadz, gimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Ulam ya. Penting sekali buat kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi kita ketika di bulan Rajab, Sa'ban selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah pada Ramadan. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita ya di bulan Ramadan. Sudah 2 hari kita lakukan. Semoga Ramadan pada kesempatan tahun ini kita diberkahi. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi ya, sudah tahun kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera cabut pandemi yang ada di negeri kita ini. Terkait dengan pendidikan anak ya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan. Kenapa menjadi penting ya untuk kita ketahui para bapak, para ibu ya. Karena bagaimanapun juga anak kita adalah aset ya. Aset yang akan terus melanjutkan estafet keluarga kita. Oleh karenanya penting sekali pendidikan sejak dini ya. Bahkan menurut para peneliti gitu ya atau para psikolog 4 tahun pun anak sebetulnya sudah bisa untuk diajari untuk puasa. Walaupun mungkin beda setiap anak ya. 4 tahun ya. 4 tahun boleh ya. Walaupun dalam Islam itu 7 tahun ya ketika anak itu tidak sholat atau tidak saum harus diingatkan gitu ya. Kalau perlu dimarahi dengan cara yang baik ya. Dengan tidak harus menyakiti dia gitu secara psikis maupun secara fisik gitu kan. Nah, 4 tahun saja anak itu sebenarnya beberapa peneliti bisa diajarin gitu untuk dia mengenalkan puasa gitu ya. Mungkin misalkan dia ikut dibangunkan sahur ya dari jam 3 atau setengah 4 ya. Berat tuh ya. Makanya harus ada pembiasaan saat ya, ada pembiasaan tidur di awal waktu ya, jam 8 mereka sudah diminta untuk tidur. Setelah tarawih ya, setengah 9 ya. Atau jam 9 bangun jam setengah 4 atau jam 4 ya. Kalau perlu mepet nanti pas adzan gitu ya, sebelum adzan gitu boleh saja gitu kan untuk pembiasaan agar anak kuat. Nah, ketika sahur kita pastikan anak itu tetap bertahan nih ya, walaupun nanti dia
udah jam 10 atau jam 11 Iya. mulai tuh apa gitu Iya, kan, betul. haus nih. Nah, nggak apa-apa kita coba dia untuk buka dulu gitu ya. Nah, katakanlah pada hari kedua dia buka jam 10. Pastikan nanti hari ketiga dia bisa 1 jam meningkat gitu ya, lebih lama lagi. Jadi tadi sahurnya ikut makan ya. Ikut makan juga. Jadi kenalkan puasa itu ada sauna ya. Sebetulnya puasa itu dari apa? Terbit fajar sampai maghrib gitu ya. Nah, dikenalkan tuh kenapa kita harus puasa ya, kenapa kita harus tarawih, kenapa kita harus tilawah, itikaf. Nah itu perlu disampaikan tuh pesan itu ya, sehingga anak memahami nih, oh ternyata kenapa mama, papa, umi, abi itu tidak makan di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari sampai sore ya. Oh ternyata puasa. Oh ini puasa toh gitu kan. Nah tapi ada pengenalan, jangan sampai ketika kita mengenalkan ya, apalagi di usia yang belia gitu ya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau belum sampai 7 tahun langsung dikenalkan sampai maghrib, kasihan dia nggak dikasih makan nih gitu. Ada penjelasan ya, sehingga anak itu merasa menikmati, senang, bergembira dengan datangnya puasa. Kalau perlu bahkan nagih gitu, kapan sih gitu puasa lagi gitu kan. Hari pertama kita ajarin, hari kedua, ketiga, pastikan setiap hari, setiap menit, setiap waktu yang kita ada peningkatan tuh ya. Dan bukankah kita yang menginginkan orang yang beruntung adalah hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Kita sampaikan ke anak tuh, oh kamu jadi orang yang beruntung enggak? Mau. Tambah lagi gitu kan. Sehingga ada keinginan nih dari anak gitu kan. Ketika itu tumbuh ya, kalaupun jangan segan-segan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kasih reward ya, kasih hadiah ya, ketika dia berhasil nih sampai jam 11, jam 12 kasih rewardnya. Misalkan kamu kesukaannya apa? Saya kesukaannya martabak telur, kasih gitu kan. Atau saya kesukaannya apa? Jalan-jalan pasar lokal gitu atau apalah yang buat menarik. Pasti Bapak Ibu sekalian kan mengetahui yang menarik di anak gitu ya. Nah, sehingga itu jadi latihan nih. Proses latihan itu sangat penting, apalagi ketika anak itu sudah mulai 7 tahun nih ya, sudah dikenalin sholat ya. Bahkan dalam hadis kan dipaksa gitu. Ketika dia tidak mau maka wajib dipukul, tapi dipukul dengan rotan yang paling enggak sapu gigi ya, untuk isyarat aja bahwasanya itu kamu nggak boleh meninggalkan sholat. Pesan-pesan itu perlu disampaikan ke anak. Dan pastikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memberikan baik itu punishment atau hukuman ya, itu ada atau reward ya, ada momentum ya. Tadi ketika anak itu berhasil, kasih momentum rewardnya. Kalaupun misalkan Bapak Ibu sekalian berat nih mau ngasih sesuatu ya, karena mungkin mohon maaf tidak ada dana atau tidak ada biaya, bisa dengan ucapan, oh subhanallah ya, anak mama, anak ibu, anak umi sudah bisa saum, sudah bisa puasa sampai setengah hari gitu kan. Yang kurang di kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pujian pada anak. Kalau perlu apa? Anak kita dipegang, subhanallah ya. Sentuhan dari orang tua itu luar biasa sebetulnya ya. Empati, simpati itu sudah cukup. Iya, subhanallah ya. Semoga nanti kelak anak mama, anak umi jadi anak yang soleh dan soleha, anak yang hafal Quran, subhanallah. Apalagi ketika nanti Bapak Ibu sekalian di waktu-waktu mustajabnya doa ya, di maghrib nanti doa tuh. Nah nanti kita mau buka nih, ayo banyakin doa. Bukankah nanti ketika kita berbohong, ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan oleh Allah gitu kan. Nah maka kita perbanyak doa. Bukankah dalam hadis ud'uuni astajib lakum ya, bahkan beberapa ayat juga disampaikan ya, ketika kita mohon, ketika kita berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan Ramadan ya, setiap munajat kita, setiap keinginan kita pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Iya. Jadi pembiasaannya itu dari dikit-dikit gitu ya. Ngajarin anaknya itu dikit-dikit gitu. Nah,
Berarti kan ngajarin puasanya itu kayak tadi kan nggak harus full gitu. Nah itu kira-kira dalam sebulan itu disuruh 30 hari terus apa puasa terus gitu atau enggak? Nah, tergantung dari usia ya. Dan dari kematangan juga kan masing-masing. Ada yang dia 6 tahun aja udah matang. Ada yang 7 tahun dia udah matang gitu kan. Nah, ketika dia belum 7 tahun, nggak harus dia full 1 bulan gitu kan. Oh, ada yang misalkan hari ini puasa, besok enggak gitu. Ya, puasa besok enggak. Nah, beliau akan anak itu akan terbiasa nih, oh ternyata ketika saya puasa, apalagi nanti bapak ibunya menyediakan makanan yang nutrisinya bagus, ya gizinya bagus. Oh ternyata buat kesehatan enak ya, Umi, ibu gitu kan. Ternyata ketika kita puasa badan lebih enteng, lebih enak, lebih teratur, gitu. Nah itu yang kita kedepankan gitu ya, menyenangkannya gitu kan. Nggak perlu harus sebulan ya mereka sampai full gitu kan. Wah, boleh aja kalau misalkan dia siap ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala harus lihat kondisi anak nih. Jangan sampai nanti malah ketika dia full ya besoknya malah jatuh sakit gitu. Atau dia dipaksain gitu ya, malah dia punya penyakit yang yang membuat dia jadi malah trauma. Saya berat nih gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Jangan sampai jadi trauma. Itu kan yang kita minimalisir. Ketika anak itu menyenangkan, menarik, ya seneng, nggak kerasa diajak nih sama abi uminya kemana ya, atau belajar secara edukasi. Sekarang kan banyak ya sumber belajar ya, banyak banget gitu kan. Lalu juga kalau uminya, kalau dia perempuan diajak bantuin umi yuk motong apa gitu kan, nyiapin buka. Nggak kerasa tuh tiba-tiba umi kok jam segini ya. Hal-hal itu kalau bisa kan dilakukan ya, karena dia menikmati, menyenangkan bawaan yang dilakukan itu, insya Allah beliau akan ketagihan lah anak-anak kita, insya Allah. Oke, kayak gitu ya saja. Nah, jadi kan berarti anak-anak ini kan sudah ceritanya sudah dibiasakan nih di Ramadan nih. Nah, namun kadang itu biasanya memang seperti yang kemarin saya sama kita ngobrol tuh, semangatnya itu biasanya di Ramadan, apalagi di awal gitu. Nah, gimana nih cara menjaga semangat anak bertahan sampai akhir Ramadan? Kan ibadahnya kan nggak cuma puasa tuh, ada itikaf, ada ngaji, terus bahkan kita juga dia ngajarin dia bayar zakat juga kan. Nah itu jaga dia supaya tetap mau ibadah sampai selesai Ramadan, bahkan setelahnya kan juga ngajarin sholat kan. Nanti supaya setelah Ramadan itu kan udah balik lagi gitu biasanya. Itu supaya bisa kayak gitu terus kondisinya bisa senang ibadah, bisa sholat terus kan. Soalnya kan mungkin ada laporan di beberapa santri ini kok sulit diajak sholat gitu. Nah ini kayak gitu gimana jaga? Baik, terima kasih ya. Kan anak ya atau kita gitu ya, bahkan orang yang tadinya nggak sholat pun, yang nggak puasa pun, ketika Ramadan semua terkondisikan. Masya Allah ya, Ramadan ini luar biasa. Makanya Ramadan tuh bulan yang penuh keberkahan ya. Orang yang tadinya nggak saum ikut saum, yang tadinya taraweh gitu. Bagaimana dengan anak kita gitu ya? Ketika anak katakanlah di Ramadan tilawahnya bagus, puasanya bagus ya. Kita ingin mempertahankan nih ibadahnya dia, bahkan ketika sudah tidak Ramadan pun ya, bulan-bulan lain tetap istiqomah ya, atau tetap bertahan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Pertama, paling tidak ya yang harus kita tahu yang dari Allah Subhanahu wa taala ya, jaga tauladan kita sebagai orang tua. Itu terutama tuh. Bapak Ibu jadi contoh ya. Pengaruh banget. Dari dia melek sampai dia tidur itu sangat dilihat. Dakwah Bilal ya, apa yang dilakukan orang tua sekecil apapun akan dilihat oleh anak. Ketika orang tuanya kita rajin ya, puasa dengan rajin, lalu juga ibadah Ramadan ya, Senin Kamisnya rajin, insya Allah. Lalu juga tilawah kita rajin di Ramadan dan di bulan yang lain juga akan terbangun tuh. Karena apa? Habit itu kebiasaan itu akan terbangun ketika dilakukan secara terus menerus, ya kan, akan jadi karakter terbentuk tuh. Ya, sekalipun dia berarti berada di tempat lingkungan, apalagi ketika lingkungan anak kita tuh bagus, ya
nuansa Islamnya bagus, terbentuk, teman-teman juga bagus, di tempatnya juga bagus, sekolahnya juga bagus. Wah, subhanallah. Ya. Lalu juga teman-temannya juga mengajak kepada kebaikan. Wah, insya Allah ditambah lagi di rumahnya juga ada perhatian yang besar terhadap pendidikan agama. Insya Allah, ya. Ba'da Ramadan pun akan terjaga tuh. Ya. Itulah yang perlu diketahui oleh orang tua ya. Artinya pertama yang paling utama adalah ketauladanan. Ya, akan berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita menginginkan anak kita soleh ya di luar Ramadan gitu. Sementara kita ini tidak ngikut juga gitu kan. Ayo kita ngajak sholat berjamaah nih ya. Habis ditinggalin gitu. Atau ibunya ya kan. Asik nonton sinetron gitu kan. Padahal itu momentum sholat padahal kan. Ibu bapaknya nyuruh sholat, tapi anaknya atau bapak ibunya asik nonton sinetron. Anak lihat ya. Ngelihat secara tidak langsung ya. Makanya pastikan ketika kita berada di rumah ya perkataan kita terhadap anak juga baik, kebaikan ya perbuatan yang kita lakukan juga kebaikan. Insyaallah anak kita akan lihat. Karena apa? Kita ini sebagai orang tua adalah role model. Ya jadi model nanti nih. Ya. Bahkan menjadi makanya ketika kita nanti bertemu dengan anak, kita bisa bersahabat dengan anak, sebagai orang tua juga, ya sehingga anak itu tidak merasa canggung dengan orang tua. Iya, kayak gitu ya. Yang paling besar di sini porsinya ke orang tuanya ya, untuk jaga kayak gitu ya. Soalnya memang anak-anak kan masih butuh bimbingan banget ya, bukan usia remaja atau dewasa yang mungkin udah bisa dilepas kayak gitu. Atau ada baik kira-kira. Saya teringat ayat di surat At-Tahrim yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, hai orang beriman jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi penting makanya kita ya dalam mendidik anak kita harus serius. Ya kalau perlu kita bikin waktu-waktu jadwal dia melakukan ibadah. Ya kita mutabaah. Ya jangan sampai anak kita hari demi hari, bulan demi bulan itu berjalan begitu saja. Ya pastikan ya anak kita itu menjadi anak yang berkualitas, bahkan lebih baik. Ya, baik secara pendidikan, ya secara intelektual daripada kita gitu. Pastikan lebih baik daripada kita. Ya. Oleh karenanya harus serius. Ya. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita serius mendidik anak dengan baik, insyaallah jadi tabungan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah kan akan terputus anak-anak amal anak Adam kecuali tiga. Yang pertama sudah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Jadikan anak kita itu adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ya, kalaupun kita nih belum sampai ke surga, kalaupun kita belum nyampe ya, paling tidak nanti anak kita akan cari nih umi, abi, ibu, bapak yang selalu mendidik saya dari kecil sampai besar. Ya, karena lantaran kita, insyaallah jadi aset, jadi tabungan. Itulah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita harus serius ya dalam mendidik anak ya karena apalagi sekarang bulan Ramadan ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah karuniakan anak kita anak yang soleh dan soleha, penghafal Al-Qur'an insyaallah, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itulah munajat yang terus kita lantunkan di bulan Ramadan ini, apalagi pada waktu mustajabnya doa ya menjelang adzan ini itu mustajab insyaallah ya. Kita perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah anak saya anak yang cerdas ya Allah ya, anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, jadi anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara. Ini Ustaz. Oke, baik, itulah ya beberapa tips dan kiat-kiat untuk mendidik anak agar bisa mengikuti segala prosesi ibadah selama Ramadan. Semoga bisa dicoba di rumah, bisa diterapkan. Nanti bisa sambil tanya-tanya ke gurunya atau ke asatidnya. Nanti bisa ke guru kelasnya, kan masing-masing sudah ada kelasnya. Atau bagi masyarakat umum bisa nanti bertanya melalui kolom komentar di video ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sore hari ini. Jangan lupa seperti yang sudah disampaikan, berbanyak doa di waktu-waktu mustajab menjelang maghrib ya sekarang. Semoga bisa dengan doa-doa mustajab ini kita mendidik
putra putrinya nanti itu menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Sampai bertemu di podcast episode ketiga. Silakan ditunggu nanti ya. Bagi yang belum mengikuti podcast ini sejak awal, kita sudah mulai kemarin dari episode pertama. Silakan untuk ditonton bersama Ustaz Itan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.